Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Kamelia. Saya mahasiswi dari program studi komunikasi di Universitas Siber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ICT Literasi di Universitas Siber Asia. Berikut, saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Teknologi pada Kinerja Karyawan PT Prima Nusa Mitra Sarasi Bukit Besar ST. Teknologi bukanlah hal yang asing terdengar di telinga kita pada saat ini. Pasalnya, teknologi sudah menjadi alat bantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, dan mencuci baju bisa dikerjakan oleh robot vakum dan mesin pencuci. Selain pekerjaan rumah, teknologi juga sudah membantu banyak pekerjaan lain seperti pada sebuah perusahaan. Salah satu perusahaan yang menggunakan teknologi pada pekerjaannya adalah PT Prima Nusa Mitra Sarasi. PT tersebut mulai beroperasi pada tahun 2008 hingga saat ini. Setiap tahunnya terjadi penambahan karyawan yang lebih banyak di bagian lapangan. Hal tersebut terjadi karena luas perkebunan yang bertambah sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Meskipun telah memperkerjakan banyak tenaga manusia, tak sedikit juga teknologi yang bertambah serta digunakan perusahaan untuk pekerjaan di lapangan. Oleh karena itu, proposal ini akan lebih fokus membahas tentang pengaruh teknologi kepada kinerja karyawan yang bekerja di lapangan. Apa sih itu teknologi? Teknologi berawal dari bahasa Yunani teknologia yang memiliki arti penanganan hal secara sistematis. Menurut Melvin, teknologi adalah aplikasi ilmiah yang menghasilkan alat, mesin, bahan, dan proses yang membantu memecahkan masalah manusia dan meningkatkan kenyamanan hidup. Teknologi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu pekerjaan manusia pada era teknologi seperti sekarang ini. Lalu, ada teknologi industri. Teknologi industri telah berkembang seiring berjalannya waktu, dimulai dari revolusi industri 1.0 pada abad ke-18 hingga saat ini diprediksi kita akan memasuki era revolusi industri 5.0. Pada revolusi industri 1.0 adalah revolusi di bidang industri pada tahun 1750 hingga 1850 pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap dalam proses produksi barang. Di era ini terjadi perubahan besar pada pengelolaan sumber daya serta pada bidang pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Kemudian revolusi industri 2.0 bermula pada awal abad ke-20 dan dikenal sebagai revolusi teknologi dengan adanya temuan tenaga listrik yang menggantikan mesin uap. Selain itu, ditemukan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan lainnya yang memajukan dunia secara signifikan. Pada akhir abad ke-20 muncul revolusi industri 3.0 berupa teknologi digital dan internet. Revolusi ini memunculkan berbagai mesin otomatis dalam bentuk robot dan juga komputer. Revolusi industri 4.0 terjadi pada awal abad ke-21 yang berupa transformasi konferensif segala aspek produksi yang terjadi di dunia. Diprediksi kita akan memasuki era revolusi 5.0 atau disebut juga dengan era kebangkitan society dengan konsep yang berfokus pada kombinasi pendayagunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Lalu kinerja. Kinerja menurut Mangkunegara merupakan kualitas dan kuantitas dari hasil kerja pegawai dalam melakukan tugas pokoknya dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja dapat dilihat dari aspek kinerja individu dan kinerja organisasi. Karyawan, menurut Payaman C. Simanjuntak, karyawan adalah tenaga kerja yang secara sah bekerja dalam suatu perusahaan dengan menerima upah dan bekerja berdasarkan peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Karyawan memiliki batas usia yang ditentukan dan merupakan sumber daya manusia untuk menghasilkan output sesuai dengan ketentuan tempat ia bekerja. Proposal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Meolong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dengan kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus, yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Pendekatan fenomenologi menurut Creswell adalah salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada proposal ini adalah wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Penelitian ini akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024, bertepatan dengan sebuah kegiatan dari perusahaan, yang mana pada kegiatan itu banyak karyawan lapangan yang datang dengan kondisi yang memungkinkan untuk diwawancarai. Oke, sekian presentasi proposal dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau tidak berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video guys. Bye-bye.